Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kali ini saya akan membahas saham IPO yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa (TBK) atau dengan kode saham TRON, teman-teman. TRON ini nantinya akan terbit di bursa saham kita itu disertai dengan waran 2:1 dan untuk sektornya itu masuk dalam sektor teknologi, sedangkan kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak dalam penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan juga Internet of Things atau IoT untuk pengembangan smart city ya teman-teman. Baiklah, langsung saja teman-teman, untuk saham yang ditawarkan daripada Tron ini itu sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham atau sebanyak-banyaknya 25,42% ya teman-teman dari modal disetor dengan nilai nominalnya Rp20 teman-teman. Dan untuk harga penawarannya sebesar Rp180 ya teman-teman. Kemudian perseroan juga akan mengadakan program ESA dengan sebanyak-banyaknya sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 lembar saham ya teman-teman. Dan untuk bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 375 juta lembar saham atau setiap pemegang 2 saham baru memperoleh satu waran seri 1 ya teman-teman. Atau perbandingannya untuk waran itu 2:1 dengan nilai nominalnya itu Rp20 dan harga pelaksanaannya di Rp250. Artinya Tron ini teman-teman kalau sudah memberikan harga pelaksanaan waran sebesar Rp250, artinya Tron ini yakin atau optimis untuk kedepannya bahwasanya Tron ini akan mencapai di harga Rp250 teman-teman. Jadi perusahaannya itu sangat yakin untuk kedepannya dan optimis yang jelas bahwasanya untuk kedepannya nilai daripada saham Tron ini bisa mencapai di Rp250 teman-teman. Dan untuk rencana penggunaan dananya, yaitu di sini seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk yang pertama itu 30% akan digunakan untuk belanja modal perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat, dan perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi perseroan yang akan dimulai secara bertahap pada kuartal 2 bla bla bla. Kemudian yang kedua, yang pertama bisa baca sendiri teman-teman. Yang kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja sendiri yang digunakan untuk modal kerja terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan, pengembangan smart city dan business solution provider dan bla 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 teman-teman. Jadi untuk tujuan penggunaan dananya ini bagus ya teman-teman. Yang di sini 30% ini untuk gunakan ekspansi perseroan ya teman-teman, yaitu dengan untuk penambahan area operasional. Yang kedua ini dia digunakan untuk modal kerja teman-teman. Jadi untuk penggunaan dananya sendiri bisa dapat dikatakan bahwasanya rencana penggunaan dananya itu bagus ya teman-teman. Kemudian dari laporan keuangan kita dapat lihat di sini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 per November tanggal 30 dapat dilihat di sini bahwasanya asetnya ini dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ya teman-teman per 30 November itu aset perusahaannya itu meningkat teman-teman. Artinya perusahaan ini berkembang ya teman-teman. Di mana tahun 2019 dia hanya punya aset kisaran 6 miliar. Kemudian tahun 2020 30 miliar naik lagi di 2021 52 miliar dan kemudian di tahun per 30 November itu naik ke 82 miliar. Jadi sahamnya ini dari tahun ke tahun dia naik. Kemudian untuk nilai liabilitas juga dari tahun ke tahun ini naik ya teman-teman. Dan untuk ekuitasnya juga sama dari 5 miliar, 19 miliar, 28, 52, dan per 30 November menjadi 60 miliar. Nah, untuk daripada perbandingan liabilitasnya per ekuitasnya sendiri ini juga dapat dikatakan bagus ya teman-teman atau aman teman-teman. Jika nantinya ke depan Tron ini terjadi masalah, hutangnya ini lebih kecil ketimbang asetnya teman-teman. Jadi ini sangat aman sekali ya teman-teman. Kemudian untuk laporan laba ruginya kita dapat lihat di sini untuk pendapatannya teman-teman dari tahun ke tahun 2019 sampai dengan 2022 itu selalu mengalami peningkatan pendapatan ya teman-teman. Di sini 2019 awalnya 6 miliar, kemudian 2020 32 miliar, 2021 kisaran 45 miliar, dan di 2030 itu pendapatannya mencapai 84 miliar ya teman-teman. Dan untuk laba komprehensifnya sendiri kita dapat lihat di sini ini juga mengalami peningkatan. 2019 itu mencapai 116 juta, kemudian naik ke 1,7 miliar
dan di per 30 November itu sampai dengan 12 miliar ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan dari laporan keuangan ini laba komprehensifnya atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan ini juga dari tahun ke tahun ini semakin naik ya teman-teman. Artinya perusahaan ini bagus teman-teman. Dia semakin tahun kinerjanya juga semakin bagus ya teman-teman. Kemudian di sini ada kebijakan dividen. Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan bla bla bla, setelah penawaran umum perdana saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham perseroan dengan sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih dimulai dari tahun 2024 memakai buku untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2023. Jadi perusahaan ini teman-teman berencana membagikan dividen berkisar 20% di tahun 2024 menggunakan buku tahun 2023 teman-teman. Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila RUPS ini kemudian menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham ya teman-teman. Ya, jadi pada intinya perusahaan Tron ini baru akan membagikan dividen pada tahun 2024 dengan menggunakan buku tahun 2023 dan sebanyak-banyaknya itu 20% dari total labanya. Itu pun kalau dalam RUPS pemegang saham itu menyetujui untuk membagi dividen ya teman-teman. Kemudian untuk komposisi karyawan dapat lihat di sini dari tahun 2019 ke tahun 2022 itu dapat kita lihat karyawannya itu semakin bertambah ya teman-teman. Di 2019 itu 17 karyawan, kemudian 2020 25, 32, kemudian per 31 Juli itu 61 orang karyawan. Dan untuk jabatannya kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Begitu juga dengan umur di sini perusahaan Tron ini didominasi dengan dengan karyawan dengan umur 24 sampai dengan 40 tahun ya teman-teman di sini. Dan berikutnya valuasi daripada Tron ini ketika harga IPO di harga Rp180 bisa kita lihat di sini. Untuk BV-nya itu Rp27 ya teman-teman, dan PBV-nya ini dapat dikatakan mahal teman-teman. PBV-nya ini apabila terbit di harga 180 itu akan menjadi 6,5 kali ya teman-teman. Nah, sedangkan indikator acuan PBV yang baik ini saya sudah tampilkan di sini. Apabila PBV itu lebih kecil daripada 1 itu baru dikatakan saham ini murah teman-teman. Dan ini PBV di atas nilai 1 teman-teman. Jadi dapat dikatakan PBV-nya ini sendiri mahal ya teman-teman untuk Tron ini nantinya. Dan biasanya memang untuk saham IPO PBV-nya itu selama saya terjun di dunia saham itu belum pernah ada saham IPO itu yang nilai PBV-nya ketika penawaran umum itu PBV-nya itu di bawah nilai 1 ya teman-teman, rata-rata di atas nilai 1. Nah, ini jadi dapat dikatakan Tron ini juga termasuk harganya mahal teman-teman karena PBV-nya itu di atas 1 teman-teman. Dan untuk PER-nya sendiri ini di 31, ini cukup besar ya teman-teman. Jadi menurut saya ini kurang bagus juga untuk PER-nya. Dimana PER menurut standar saya itu baiknya itu di bawah nilai 15 atau untuk saham IPO itu minimal di bawah Rp20 kali ya teman-teman. Jadi sedangkan di sini untuk PER dari Tron sendiri itu justru malah di atas 20. Jadi teman-teman menurut saya di atas 20. Jadi menurut saya untuk PER-nya ini juga terlalu tinggi ya teman-teman. Dan untuk DER-nya di sini 38%. Nah, untuk DER-nya ini bagus teman-teman ya. DER itu debt to equity ratio, liabilitas terhadap ekuitas atau hutang terhadap ekuitas, di mana untuk DER yang baik itu di bawah 100% ya teman-teman. Dan di sini untuk nilai DER-nya itu hanya 30%, 38%, bahkan tidak sampai 50%. Jadi dapat dikatakan DER-nya ini sangat bagus ya teman-teman karena lebih kecil ketimbang 100 bahkan tidak sampai 50% ya teman-teman. Kemudian untuk ROE-nya itu 20%. Nah, ini dapat dikatakan bagus dan saya di sini menurut standar saya ROE-nya itu apabila ROE itu di atas 8% atau sampai dengan di atas 15%, itu artinya ROE ini bagus ya teman-teman. Dan nilai ROE ini semakin tinggi nilainya itu semakin bagus perusahaannya ya teman-teman. Nah, di sini menurut standar saya ROE-nya ini bagus termasuk dalam
nilai yang bagus ya teman-teman, karena di sini ROE-nya di atas 8 sampai dengan 15%, begitu juga dengan ROA-nya atau return of asset, ini return of equity. Return of asset-nya itu 14, sekian persen ya teman-teman. Dan di sini untuk nilai ROA-nya menurut standar saya, ROA di atas 5 ataupun 8, nilai 5 ataupun 8 itu sudah termasuk bagus ya teman-teman. Dan di sini ROA-nya itu sampai 14,86 ya teman-teman. Dan perlu teman-teman juga ketahui, semakin tinggi nilai ROA ataupun ROE itu perusahaan semakin bagus, sedangkan nilai DER-nya itu semakin kecil nilai DER itu semakin bagus ya teman-teman. Kemudian untuk nilai EPS-nya itu di 5,63 teman-teman. Nilai EPS-nya ini juga sama teman-teman. Harusnya nilai EPS itu jika semakin tinggi maka semakin baik ya teman-teman nilai EPS teman-teman. Jadi dapat kita di sini nilai EPS-nya itu 5,6% tergolong kecil ya teman-teman. Jadi menurut saya di sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama untuk rencana penggunaan dananya itu daripada dana IPO Tron ini bagus ya teman-teman, karena digunakan untuk ekspansi usaha dan juga modal kerja, dan nilai asetnya itu terus bertumbuh, laba usahanya kemudian juga dibarengi dengan laba usaha yang terus naik. Kemudian debt to equity ratio-nya itu aman karena tidak sampai di angka 100, bahkan tidak sampai 50. Kemudian untuk valuasi tergolong mahal ya teman-teman karena nilainya 6 atau di atas nilai 1, dan ROE-nya itu juga bagus teman-teman. Kemudian dilihat dari sisi usaha dan juga hutang, rasio hutangnya, kemungkinan PT Tron ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah teman-teman. Jadi jika dilihat dari sisi rasio hutang kemudian kegiatan usaha, ada kemungkinan PT Tron ini akan masuk ke daftar efek syariah. Tapi kita lihat aja nanti teman-teman pengumuman resminya apakah kemudian Tron ini masuk ke daftar efek syariah atau tidak ya teman-teman. Baiklah, mungkin itu aja teman-teman. Semoga bedah prospektus ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.